Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Nabila, NIM D600-190-191. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek warga negara yang telah saya buat. Jadi di proses pembuatan proyek warga negara ini terbagi menjadi 6 langkah, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pemilihan topik, yang ketiga relevansi topik dengan prodi dan Pancasila, yang keempat menentukan jenis produk, dan yang kelima mencari referensi pendukung, dan yang keenam membuat produk. Langkah pertama, identifikasi masalah. Ini diperoleh melalui pencarian informasi-informasi lebih lanjut mengenai keterkaitan perusahaan untuk berkecimpung di warga sekitar yang didapat dari informasi di berbagai media elektronik. Ini merupakan permasalahan dari perusahaan, yaitu masih kurangnya kontribusi yang besar bagi perusahaan terhadap pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, masih ada ketidakpedulian perusahaan terhadap masyarakat. Yang ketiga, minimnya pengetahuan tentang pentingnya kontribusi perusahaan kepada masyarakat sekitar dan juga pemerintah. Dan yang keempat, itu masih terdapat pandangan stereotip yang negatif di antara perusahaan dan institusi lokal. Langkah selanjutnya itu pemilihan topik. Dari identifikasi masalah tersebut, maka disimpulkan untuk mengambil topik penyuluhan mengenai pentingnya CSR atau Corporate Social Responsibility di perusahaan. Langkah ketiga, relevansi topik dengan bidang studi, yaitu teknik industri dan Pancasila. Perusahaan didirikan tujuannya itu sebagai usaha untuk cari keuntungan atau profit. Namun selain itu, posisi perusahaan di masyarakat sekitar juga nggak kalah penting. Beberapa perusahaan menimbulkan dampak pembangunan, limbah, dan penipisan sumber daya lainnya. Perusahaan harus terlibat dalam tanggung jawab sosial untuk pembangunan berkelanjutan. Kebijakan tanggung jawab sosial ini dijelaskan di Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang mewajibkan sebuah PT memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Langkah keempat, menentukan jenis produk yang akan dihasilkan. Dalam langkah ini, perusahaan harus sadar pentingnya CSR, sedangkan mungkin bagi beberapa karyawan masih belum paham akan program ini. Maka dibutuhkan sebuah informasi yang bisa disebarluaskan kepada karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Dengan leaflet atau brosur, maka penyuluhan tentang CSR bisa disebarluaskan secara tidak langsung. Langkah kelima itu mencari referensi pendukung, yang dimana dari brosur ini dari project ini itu didapatkan dari artikel jurnal, website yang ada di kompas.com, dan peraturan perundang-undang yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Langkah terakhir yaitu pembuatan produk. Produk yang dibuat itu berupa leaflet atau brosur. Hal yang ingin disampaikan dalam brosur itu didapat dari referensi-referensi yang telah didapatkan sebelumnya. Lalu dilakukan proses editing menggunakan aplikasi CorelDRAW yang ada di laptop. Ini merupakan leaflet atau brosur. Leaflet atau brosur ini berisikan mengenai pentingnya CSR bagi perusahaan dan tahapan implementasi di perusahaan itu seperti apa. Dari leaflet ini bertujuan untuk bisa disebarluaskan kepada karyawan-karyawan sehingga karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut bisa sadar akan salah satu program yang ada di perusahaan itu seperti apa dan kepentingannya itu di masyarakat sekitar itu seperti apa. Seperti itu. Mungkin terima kasih dan cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.